Halo teman-teman, di video kali ini kita akan bawakan cerita tentang kisah Nicolas Anelka, seorang striker hebat pada masanya yang mungkin sekarang namanya mulai terlupakan. Dalam film ini, orang-orang terdekat Nicolas akan memberikan kesaksian atas berbagai skandal buruk yang membuat berakhirnya karir Nicolas dalam dunia sepak bola. Cerita tentang perjalanan karir Nicolas Anelka ini kemudian diangkat menjadi sebuah film kisah nyata berjudul Anelka Misunderstood yang dirilis pada tahun 2020. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Film dimulai dari pria bernama Nicolas Anelka, seorang striker terbaik namun juga dikenal kontroversial di sepanjang karir sepak bolanya. Pada tahun 2019, Nicolas dan keluarga sudah hidup dengan tenang di Dubai, Uni Emirat Arab. Saat itu, Anelka sudah terbangun dari pagi buta untuk membangunkan anak-anaknya untuk bersiap pergi ke sekolah. Tinggal di Dubai adalah keinginannya ketika sudah tidak aktif lagi bermain sepak bola. Ibunya bekerja di sebuah sekolah menengah atas, sedangkan ayahnya bekerja di Versailles. Jadi dia terlahir di keluarga ekonomi menengah, tidak kaya dan juga tidak miskin. Masa kecil Nicolas dihabiskan di kota Trapez, Prancis. Di usianya yang baru 8 tahun, dia sudah bermain untuk klub sepak bola lokal Trapez FC. Sejak kecil dia sudah memiliki mimpi besar untuk menjadi seorang bintang sepak bola. Ketertarikannya pada dunia sepak bola dipengaruhi oleh Claude Anelka, kakaknya yang juga seorang pemain sepak bola. Dia pernah bermimpi kelak akan menjadi seperti kakaknya. Meskipun kakaknya sendiri mengaku tidak tahu bahwa alasan Nicolas begitu mencintai sepak bola berasal dari dirinya. Saat umurnya 13 tahun, Nicolas memutuskan untuk meninggalkan rumah dan bergabung dengan Akademi Sepak Bola INF, sebuah akademi terbaik nomor 1 pada masanya. Hanya orang-orang yang berbakat saja yang bisa masuk dan bertahan di sana. Sehingga bisa dipastikan siapapun yang masuk ke sana akan menjadi pesepak bola hebat di masa depan. Ketika Nicolas baru saja bergabung di akademi, Thierry Henry, salah satu penyerang legendaris, sedang menjalani tahun keduanya. Namun Henry dan teman-temannya mengakui kehebatan Nicolas. Menurutnya, Nicolas adalah anak yang paling berbakat dan diberkati kemampuan hebat. Pour moi, lui, c'était le plus doué à la base. Il faut répondre présent. Ça aussi, c'est difficile depuis l'âge de 13 ans. Nico, il était tellement en avance que je le voyais même pas comme un petit frère. Et le petit, la première année, il est bon. Selanjutnya di tahun 1995, saat usia Nicolas 16 tahun, dia bergabung dengan tim PSG, salah satu klub terbaik di Eropa. Biasanya, pemain-pemain seumurannya dimasukkan ke dalam tim kelas 2. Tapi saat itu, Nicolas langsung dimasukkan tim utama PSG. Nicolas dikenal sebagai orang yang pembawaannya santai, namun berbakat saat berlari dengan bola. Kemudian di tahun 1996, Nicolas mulai diturunkan bermain untuk menggantikan Rocco. Saat itulah dia pertama kali berhasil membuat gol profesionalnya. Berkat permainannya yang cerdas, cepat, dan gesit, dia pun mulai mendapatkan perhatian banyak orang. Dimainkan bersama orang-orang hebat, Nicolas dianggap cukup hebat bisa mengimbangi permainannya. Bahkan Arsene Wenger, manajer Arsenal saat itu, mengirim seorang perekrut untuk melihat permainan Nicolas. Di tahun selanjutnya, saat usianya 17 tahun, Nicolas akhirnya memutuskan pindah ke Arsenal. Proses transfer dari PSG ke Arsenal cukup terkendala karena adanya aturan baru yang menetapkan bahwa pemain yang sudah berusia 17 tahun harus tanda tangan kontrak pertama dengan klub yang melatihnya. Akan tetapi, Nicolas tetap ingin langsung pindah ke Arsenal karena merasa tidak nyaman di PSG. Kemudian tahun 1997 di London, Inggris, baru 1 bulan dia bergabung dengan Arsenal, Nicolas merasa ada yang kurang dalam dirinya. Untuk beberapa bulan, dia pun hanya duduk di bangku cadangan. Hingga tiba masa ketika dia berpikir kembali apakah bergabung di Arsenal adalah keputusan yang tepat. Dalam pertandingan melawan Derby County, Nicolas sempat akan batal untuk ikut bertanding. Namun Arsene Wenger memberikan dorongan semangat kepadanya.
Ketika pertandingan baru berjalan sekitar 10 menit, Nicolas berkesempatan masuk ke lapangan menggantikan Paul Merson yang cedera. Pertandingan tersebut menjadi titik balik Nicolas. Dia berhasil menjadi pemain terbaik dan menyumbang 2 gol untuk Arsenal. Il prend sa douche et contrairement à la veille, il a le sourire. Quand tu es attaquant, tu as besoin de ça. Même si tu es fort mentalement, je termine le meilleur joueur du match. On gagne le match. Setelah itu, dia pun terus diturunkan bermain di pertandingan-pertandingan lainnya. Gol demi gol terus dia cetak untuk Arsenal. Pernah dalam suatu pertandingan, Arsenal tertinggal 18 poin dari Manchester United untuk menduduki puncak klasemen. Namun pada akhirnya Arsenal mampu menyaingi bahkan mendapat poin lebih tinggi. Selanjutnya, di pertandingan kontra MU, Arsenal datang hanya dengan rekor 1 kekalahan dalam 18 pertandingan. Arsenal berhasil menang dengan skor 1-0. Dengan begitu, Arsenal berpeluang besar untuk menjadi juara Liga tahun itu. Lalu di pertandingan berikutnya yang dilakukan di kandang Arsenal, Tony Adams berhasil mencetak gol dan membawa Arsenal menjadi juara Liga Inggris. Tony Adams marque un but de délivrance. Nicolas yang saat itu berusia 19 tahun sudah berhasil meraih gelar pertamanya. Dalam laga Piala FA, Nicolas juga berhasil mencetak gol dan menjadikan Arsenal sebagai peraih juara ganda pada musim 1997-1998. Pada tahun 1998, Prancis menjadi tuan rumah untuk Piala Dunia. Nama Nicolas saat itu tercantum dalam daftar 28 calon pemain timnas Prancis untuk Piala Dunia. Namun sayangnya, Nicolas gagal terpilih sehingga dia harus merelakan dirinya tidak ikut dalam Piala Dunia. Padahal pada saat itu, Prancis berhasil mengantongi gelar juara Piala Dunia, ajang paling bergengsi dalam sepak bola. 8 bulan kemudian, Nicolas berhasil mencetak gol bersejarah untuk Prancis saat bertanding melawan timnas Inggris. Bukan hanya 1 gol, Nicolas menyumbangkan 2 gol mulus untuk Prancis di pertandingan tersebut. Setelah pensiun dari dunia sepak bola, Nicolas hidup tenang dengan istri dan kedua anaknya di Dubai. Sebagai ayah, Nicolas selalu berusaha memberikan contoh yang baik bagi anak-anaknya. Kebetulan kedua anak laki-lakinya itu juga menyukai sepak bola. Jadi mereka sering melakukan latihan bersama. Je les emmenais pas souvent au match. Voilà, encore. Kembali ke tahun 90-an, pada tahun 1999, Nicolas memberikan pernyataan bahwa dia akan segera meninggalkan Liga Inggris. Padahal banyak klub-klub besar yang tertarik untuk merekrut Nicolas, seperti Lazio dan juga Juventus. Namun pada akhirnya dia memilih pindah ke Real Madrid. Dia berhasil memecahkan rekor transfer pemain termahal dengan nilai 220 juta euro. Namun sayang, pilihannya masuk ke Real Madrid ternyata tak seperti yang dia harapkan. Banyak pertentangan selama sesi latihan bersama klub barunya itu. Hingga di penampilan debutnya bersama Real Madrid, penampilan Nicolas tidak memenuhi harapan publik. Dia sama sekali tidak bisa mencetak gol seperti sebelumnya di Arsenal. Dalam surat kabar diberitakan, sebagai pemain La Liga termahal, penampilan debut Nicolas tidak mengesankan. Lebih buruknya, media mengatakan bahwa Nicolas hanya bisa mencetak gol di game konsol. Karena banyaknya tekanan yang diterima, Nicolas sempat mengalami depresi. 5 bulan kemudian, sampai mendekati ajang Piala Dunia antar klub di Brasil, Nicolas belum juga berhasil mencetak gol untuk Real Madrid. Namun kemudian, Nicolas menunjukkan kemampuan terbaiknya saat Piala Dunia berlangsung. Dia cukup banyak menyumbang gol untuk Real Madrid. Dalam laga El Clasico, ketika Real Madrid melawan Barcelona, dia juga berhasil menembus gawang Barcelona. Setelah semua penampilan terbaiknya itu, tiba-tiba Nicolas kembali ke penampilan rata-ratanya. Akibatnya, muncullah konflik lainnya hingga membuat Nicolas menolak untuk latihan.
Karena hal itu, dia pun dikenai denda 350.000 euro dan diskors tidak ikut latihan selama 45 hari. Namun tak lama kemudian, Nicolas meminta maaf, sehingga dia pun mulai kembali mengikuti latihan bersama klubnya. Dalam Liga Champions, Nicolas berusaha meningkatkan performanya ketika melawan Munchen dengan mencetak gol. Nicolas terus memberikan performa terbaiknya selama Liga Champions, hingga akhirnya Real Madrid berhasil menjadi juara di musim tersebut. Nicolas beruntung bisa berpartisipasi dalam kemenangan ke-8 bagi Real Madrid. Kemudian di tahun 2000, Nicolas berada di puncak karirnya ketika dia bersama timnas Prancis berhasil menyabet juara Euro. Di tahun yang sama, Nicolas memutuskan untuk keluar dari Real Madrid dan kembali ke klub lamanya dengan biaya transfer pemain sebesar 35 juta euro. Lalu, setelah melewati 1,5 musim yang cukup sulit bersama PSG, tahun 2002 dia kembali ke Inggris untuk bergabung dengan Liverpool. Kedatangan Nicolas di Liverpool disambut dengan sangat antusias. Tak butuh waktu lama bagi Nicolas untuk bisa menunjukkan kemampuan terbaiknya bersama klub barunya. Dia merasa sangat nyaman berada di klub Liverpool. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya gol yang dia ciptakan. Namun, hal baik itu tidak berlangsung lama. Gerard Houllier, manajer Liverpool saat itu, tidak mempertahankan Nicolas di musim berikutnya. Itu terjadi karena di saat Nicolas bermain dengan sangat baik di Liverpool, kakak-kakaknya sibuk menawarkan Nicolas ke berbagai klub besar lainnya. Sebagai manajer klub, Gerard pun jadi kesal dan sakit hati. Selanjutnya, Nicolas pun pindah ke klub Manchester City. Kekesalan karena dirinya tidak dipertahankan di Liverpool, dia balas dengan menjebol gawang Liverpool. Tak terasa, waktu terus berlalu, Nicolas kemudian berganti klub lagi, yaitu West Brom. Kali ini, lagi-lagi Nicolas terlibat masalah dengan pelatihnya. Singkat cerita, pelatih itu pun dipecat dan membuat Nicolas kembali memberikan penampilan terbaiknya untuk tim. Ketika dia berhasil mencetak gol, dia membuat selebrasi yang dinamai Quenelle, sebuah gerakan yang biasa digunakan Nazi untuk menolak Semitisme. Padahal Nicolas tak berniat buruk sedikit pun. Sejak awal, dia menunjukkan gerakan tersebut untuk pelatihnya yang sudah dipecat. Akan tetapi, media yang suka menggodok isu menuliskan hal lain. Karena hal tersebut, Nicolas pun harus diskors sebanyak 5 pertandingan dan denda sebesar 100.000 euro. Meski menerima hukuman tersebut, Nicolas sama sekali tak merasa bersalah. Tahun 2005, setelah sekian lama hiatus dari tim Prancis, dia dipanggil kembali oleh pelatihnya untuk melakukan pertandingan simbolis di Martinique melawan Costa Rica. Untungnya, timnya berhasil menang. Saat itu, orang tua Nicolas juga turut menyaksikan pertandingan tersebut. Dari tahun 2004 hingga tahun 2008, Nicolas bergabung dengan klub Fenerbahce dan Bolton. Selanjutnya, setelah dari Bolton di tahun 2008 itu, dia kembali pindah ke klub kelas atas yaitu Chelsea dengan nilai transfer sebesar 21 juta euro. Menggantikan posisi Drogba yang saat itu sedang mengikuti pertandingan di Afrika. Nicolas bermain dengan sangat bagus. Lanjut, mereka pun masuk ke dalam final Liga Champions yang diadakan di Moskow, Rusia. Pertandingan ini diikuti oleh dua klub bola terbesar di Inggris, yaitu Chelsea dan Manchester United. Pertandingan berakhir seri dengan skor 1-1. Babak penalti pun dilakukan untuk menentukan siapa pemenangnya. Ronaldo yang menjadi salah satu pemain terbaik dunia pada masanya gagal mencetak gol dengan tendangan penaltinya. Semua yang bertugas menendang gagal mencetak gol. Hingga akhirnya tiba giliran Nicolas sebagai yang terakhir. Sayangnya, kiper lawan berhasil menepis tendangannya. Akhirnya, Manchester United pun keluar sebagai juara Liga Champions tahun itu. Quand je rate moi, le match est fini. Et donc je scelle le sang. Kekalahan tersebut tentu saja masih membekas dalam benak Nicolas, mungkin hingga saat ini. Nicolas berkata, gagal melewatkan penalti membuatnya merasa seperti pengkhianat. Kekalahan tak selalu berdampak negatif. Karena kekalahan menyakitkan itu, Nicolas dan rekan satu timnya di Chelsea pun menjadi semakin kuat dan solid.
Kemenangan demi kemenangan berhasil Chelsea dapatkan hingga menjadi pemenang dalam Liga Inggris tahun 2010. Mundur ke tahun sebelumnya, yaitu tahun 2009, saat itu timnas Prancis berhasil lolos babak penyisihan berkat adanya Thierry Henry. Namun terjadi sebuah insiden di mana Henry tidak sengaja menyentuh bola dengan tangannya tepat sebelum terjadinya gol. Hal tersebut disadari ketika Prancis sudah diumumkan sebagai juara. Kejadian itu memberikan efek cukup besar terhadap mental Henry. Dia berhasil membawa Prancis masuk ke Piala Dunia, namun di saat yang sama dia harus menerima reaksi keras dari publik. Putaran Piala Dunia selanjutnya pun tiba. Di pertandingan pertama, posisi seimbang didapat ketika Prancis melawan Uruguay. Nicolas memberikan performa yang kurang memuaskan hingga membuat pergerakan rekan timnya. Posisinya adalah pemain tengah, namun dia bermain layaknya seorang di posisi gelandang. Di pertandingan kedua, Prancis berhadapan dengan Meksiko. Nicolas merasa tidak puas karena pertandingan babak pertama berakhir dengan skor 0-0. Saat istirahat sebelum lanjut ke babak kedua, Nicolas yang sedang minum pun dipanggil oleh pelatih mereka, Raymond Domenech. Saat itulah terjadi adu pendapat di antara keduanya yang berakhir tidak diturunkannya Nicolas di babak kedua. Kekalahan pun harus diterima Prancis dengan skor akhir 0-2. Berita tidak menyenangkan pun mulai beredar mengenai pertengkaran Nicolas dengan pelatihnya. Kondisi semakin diperparah ketika media L'Equipe dalam tajuk utama mereka menampilkan kalimat kasar yang konon katanya Nicolas katakan untuk menghina pelatihnya. Kalimat tersebut yaitu, "Semua orang di Afrika Selatan sibuk membicarakan kasus Anelka." Berita tersebut terdengar sampai ke Presiden Nicolas Sarkozy dan sempat membuat sang presiden marah. Akan tetapi, pihak media L'Equipe menolak memberi konfirmasi mengenai hal tersebut. Nicolas sendiri sangat terkejut dengan keluarnya berita tersebut bersamaan dengan kondisi timnya yang juga sedang tidak baik. Nicolas dan teman-temannya pun kemudian mencoba menyelesaikan masalah tersebut dengan pelatihnya. Akan tetapi, di setiap waktu yang telah disepakati, Raymond tidak pernah hadir untuk mencoba menyelesaikan. Masalah yang terus berlarut itu pun akhirnya berujung pada dipulangkannya Nicolas oleh Federasi Sepak Bola Prancis karena telah menghina pelatih dan tidak meminta maaf. Padahal saat itu, pemain yang lain menentang keras segala tuduhan yang media tujukan kepada Nicolas. Mereka menyangkal bahwa Nicolas sama sekali tak pernah mengatakan kata-kata kasar tersebut kepada pelatih. Kasus tersebut menjadi kasus besar dalam dunia olahraga pada masanya. Malamnya, semua pemain berkumpul di hotel untuk membahas langkah yang mungkin bisa mereka ambil untuk mengatasi masalah yang terjadi. Nicolas berusaha setenang mungkin dan memberikan semangat kepada teman-temannya agar fokus saja pada pertandingan satu lagi yang harus dilakukan. Sebagai tanda protes, mereka semua pun sepakat untuk tidak latihan pada esok hari. Malam itu sekaligus menjadi malam perpisahan Nicolas dengan seluruh rekan timnya. Hari berikutnya, semua pemain membuat sebuah surat yang kemudian dibaca langsung oleh Raymond. Isi surat tersebut menyatakan perlawanan mereka terhadap keputusan Federasi Sepak Bola Prancis yang mengusir Nicolas. Para pemain muncul di lapangan bukan untuk latihan. Mereka hanya menyapa para penggemar, memberikan tanda tangan, lalu langsung pergi dari sana. Kondisi pun semakin kacau ketika para pelatih mulai saling emosi setelah mendengar pernyataan pemain-pemain mereka. Media kemudian membuat berita yang semakin memojokkan Nicolas. Meskipun sebenarnya tidak bersalah, Nicolas tetap menyampaikan permintaan maaf untuk segala masalah yang terjadi. Akhirnya, pada tanggal 19 Juli 2010, Nicolas mengajukan tuntutan kepada media L'Equipe atas perbuatan pencemaran nama baik secara verbal maupun tertulis, baik dalam foto maupun komunikasi publik lainnya. Setahun kemudian, 1 Juli 2011, putusan untuk tuntutan tersebut pun keluar. Putusan tersebut menyatakan bahwa pilihan editorial media L'Equipe pada halaman depan semuanya berada dalam batasan kebebasan pers. Keputusan tersebut kemudian memunculkan kontroversi karena beresiko memicu para jurnalis menjadi bebas untuk menuliskan pernyataan kutipan yang ditujukan kepada siapapun yang menyertakan hinaan. Selanjutnya, 8 tahun kemudian, Raymond Domenech selaku sang pelatih yang terkait dalam kasus Nicolas memberikan pernyataan dalam sebuah acara dokumenter. Dia mengakui bahwa Nicolas sebenarnya tidak pernah mengatakan apapun seperti yang media beritakan.
Padahal saat kasus itu terjadi, kepada federasi dia membenarkan bahwa Nicolas telah berkata kasar kepadanya sesuai yang tertulis di media dan menyatakan Nicolas tidak akan pernah bermain untuk timnas Prancis lagi. Untungnya sekarang Nicolas telah menjalani kehidupan yang tenang dan bahagia bersama keluarga kecilnya. Seperti itulah kisah tentang Nicolas Anelka, seorang striker hebat pada masanya yang mungkin sekarang namanya mulai terlupakan. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.